kakak. Yang namanya hidup manusia di alam dunia mah jangan lagi sifatnya si dawala, sedangkan diri kita juga ada yang nentuin. Masing-masing yang gak bisa dipungkir, jodoh, umur, milik, rezeki itu teh ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Tong boros sifatnya dawala yang susah, kalaupun dia udah kaya juga kalau emang miliknya kecil mah ada aja yang mentak jadi habis. Seperti halnya umur, kata kita disuruh hidup juga kalau katanya Maha Kuasa udah waktunya habis mau diapain coba. Sedangkan diri kita pribadi juga yang menjadi penguasa tribuana, tiga buana alam. Alam kayangan saya nguasain, alam dunia marja pada saya nguasain, alam maya pada saya nguasain. Kalau katanya Maha Kuasa derajat saya kudu turun, mana pasti bakal jadi turun. Karena yang namanya takdir nggak ada yang bisa ngerubah takdir. Mungkin nasib bisa dirubah kecuali ada kemauan, ada keinginan. Kakang Panci Nerada. Seandainya dawala saya bikin jadi kaya dari susah, dari sengsara, berarti saya yang bakal dituntut pada Yang Maha Kuasa. Dawala emang nasibnya kudu jadi rakyat jelata, terus saya jadikan dia pangkat setinggi-tingginya, iya emang bisa, tapi saya nanti yang bakal dituntut Yang Maha Kuasa. Sebab kuadil-adilnya Yang Maha Kuasa jangan lagi sifatnya manusia yang benar, kalaupun manusia yang salah juga disayang. Sejelek-jeleknya penjahat juga ke Yang Maha Kuasa masih disayang. Dari apa sebab? Kalau udah waktunya kehujanan mah jangan lagi yang benar, yang salah ke waktunya kehujanan mah kehujanan. Jangan lagi sifatnya yang benar, kalaupun yang jahat juga kalau katanya Maha Kuasa takdirnya kudu kaya mah bisa jadi kaya. Jadi maksud raih prames di Bataran ya kalau bisa mah jangan dikasih izin kakak, kasih tahu si dawala masing-masing udah ada jalurnya, masing-masing udah ada derajatnya, masing-masing udah ada nasibnya. Kita kudu percaya pada nasib kita. Tong boros sifatnya kayanya diri kita, susahnya diri kita juga kalau kita syukurin memakai hidup bakal jadi bahagia. Sebab kebahagiaan teh bukan diukur pakai duit, kebahagiaan bukan diukur pakai pangkat yang tinggi, kebahagiaan juga bukan diukur dari harta yang berlimpah, tapi hidup bisa bahagia kalau kita banyak bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau kata kakang bener juga, ada benernya juga omongan Rai. Dari apa sebab kalau kita lihatin di daerah pesawahan yang masih lega, pesawahan ada sepasang keluarga yang dari pagi sampai sore teh kalau bahasa Inggrisnya mengegebot. Tapi sepanjang perjalanan dia ngegebot nyari padi di sawah itu dengan cengar cengir pada bercanda berdua-dua, ntar balik naik sepeda karena emang sawahnya jauh, dibawa di sepeda, ntar dia ketawa, ntar dia nyubit, ntar main kitik-kitikan. Berarti bahagia teh bener kata Rai, nggak kudu kaya, yang penting kita bersyukur. Ama jangan melihat orang lain mah, karena kita lihat orang lain kayaknya hidupnya senang, kayaknya hidupnya bahagia, yang kita kata bahagia mah belum tentu. Hah? Ini mah kadang-kadang orang dapat duit banyak kena gusuran, dia yang setengah mati mikirin udah buat apaan? Kalau orang mati juga apa kita kudu sirik? Sekarang orang sakit yang parah apa kita kudu sirik? Masing-masing juga udah ada takdirnya. Bang orang kuat beli mobil, mending kalau beli mati bang kredit mobil tetangga udah gak pulas tidur.
padahal dia yang kredit juga mikirin setengah mati, apalagi lagi suasana kayak gini mama. Usaha serba susah, usaha nggak semudah kita ngebalikin telapak tangan, tapi kalau kita banyak bersyukur mah, dan mudah-mudahan yang penting mah kita asal sehat ya mah. Sebab sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukuri di hadapan Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut kue? Yang Maha Kuasa. Lagi sekarang malah lagi ada musibah bukan tibang di Indonesia, di seluruh dunia ya mah, yang disebut corona COVID-19. Rompit mah si sama dan macam-macam, ntar gak dapat bayaran ya. Makanya atur anak Batarayama, saya siapkan baja balat kayangan umpama dawala maksa, tahan jangan sampai bertemu dengan yang Prames di Batara Group. Baik, kalau gitu saya bakal menyiapkan para dewa supaya menjaga perjalanan dawala jangan sampai masuk ini ke kayangan jagat Suralaya. Ya silakan anak, coba tolong dibantu pasang panci. Siap. Dari polar ya, bantu aja supaya lancar ini urusan. Kakang bakal mengawasi dewa-dewa yang lain, perintahkan atau dewa-dewa yang lain tugaskan. Mangga Kakang Panjenengan, permisi Kakang. Mudah-mudahan dawala tidak memaksakan kemauannya ini kekayangan jagat Suralaya. Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samu, Batara Surya, kumpul. Siapkan baja balan masing-masing, jaga perjalanan Sidawala putra Kelora Semar Badadaya, jangan sampai menemui yang Prames di Batara Guru. Siap. Ayo atur barisan, atur pasukan, jangan sampai Dawala bisa lolos dari penjagaan diri kita. Dan menurut yang Prames di Batara, jangan pakai cara kekerasan, pakai cara musyawarah, jangan sampai terjadi apa-apa pada Sidawala. Alut-alutan para dewa yang masing-masing bersiap siaga menjaga masuknya dawala yang akan menuju ke kayangan jagat Suralaya.
belum diceritakan bertemunya dengan Sidawala para dewa. Kita ceritakan di negara Amarta. Sebelum datangnya kekayangan jagat Suralaya, sebagai masyarakat negara Amarta, Dawala dan Nalagareng merasa perlu minta izin pada pemerintah negara Amarta. Inilah istana negara Amarta. Prabu Dharma Kusuma dihadap Bratasena juga Arjuna. Kebetulan Batara Kresna Raja Negara Meralaya juga hadir. Rai Mas adik Kakang Bratasena ada diri kaulah Kakang. Arjuna Satria Panengah Pandawa, ada diri kaulah Arjuna Kakang. Rai Kakang Batara juga hadir. Iya syukurlah Kakang Batara masuk atuh Kakang. Panadaruin bojong juga buat Radio Irna yang senantiasa mengudara. Ampura diri kaulah apabila ada kesalahan Kakang Prabu. Sama-sama Rai Mas adik Kakang duduk dulu. Apa kabar Rai Prabu? Baik Kakang duduk. Bratasena. Baik Kakang duduk dulu. Ampura diri kaulah Kakang Prabu duduk dulu. Kakang Bratasena duduk. Kakang Batara duduk.
anu mana pada tiada jalan teh daya Paintut Bandar Bambu. Diborong, semua diborong. Gatot Kaca Medal Bima Putra yang mengadat Satria Pringkandani, ya Satria Pringkandani. Makanya anak dipanggil pada diri paman sehubungan niat dawala yang ingin menuntut Pramesti Batara Guru yang bakal datang ke kayangan jagat Suralaya. Kalau sampai kejadian dawala datang ke kayangan, tentu kita yang bakal disalahkan pada Pramesti Batara Guru. Dan sebab nggak sembarangan orang bisa ke kayangan jagat Suralaya. Jadi di mana adanya si dawalanya paman? Pasti bakal datang ini di hadapan diri anak. Kalau gitu diri kaulah permisi bakal menemui dawala orang ajar itu si bangsat. Ya kalau emang nggak bisa diajak musyawarah, tangkap pada diri anak siapa man? Permisi diri kaulah, tangkap si dawala, kalau perlu bunuh si dawala.
siapa yang datang di hadapan Gatot Kaca? Ya ini urusan Eyang, sebab yang dituntut Eyang bukan Gatot Kaca. Maksudnya yang ya anak mundur nanti Eyang yang bakal menemui si Dawala. Maka itu Eyang hapura diri kau lah. Eyang Dawala busut, alhamdulillah ketemu sama Mamang, sama-sama Dawala. Tadinya saya mau ke Kayangan Mang, ya, cuman saya lagi nyari ongkos dulu. Ya nggak usah Dawala. Jadi makanya diri sampean ke Kayangan Eyang udah tahu. Maksudnya ya, yang namanya hidup di alam dunia mejodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang kuasa. Kita boleh ngerubah nasib diri kita. Dan sebab apa? Yang maha kuasa nggak bakal ngerubah nasib kita kalau kita nggak berusaha ngerubahnya sendiri. Tapi takdir mah nggak bisa dirubah. Takdir mah ketentuan dari yang maha kuasa. Jangan lagi yang belum ada, yang udah ada juga kalau emang takdirnya kudu sengsara, kudu susah, mah ada aja yang jalan jadi habis. Yang penting mah kita nerimain pada yang maha kuasa, kita syukuri hidup ini, jangan lihat ke atas atau hidup mah. Sebab apa ngelihat ke atas saja kalau nggak ada lobang, coba kalau ada lobang. Emang itu yang saya mau, ada lobang. Maksudnya itu mah istilah. Kalau lobang yang satu, coba kalau lobang di tanah, kata saya lobang anu. Kalau lobang anu mengarah anu, anunya anu. Coba itu dari omongan tinggal lebih dari anu. Jadi maksud Mama, ya kalau memang ngerubah nasib diri sampean mungkin bisa, yang penting mah diri sampean rajin. Sebab apa? Nggak ada duit yang balak jatuh di depan kita, mau gede mau kecil juga kita kudu usaha, kudu ikhtiar. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya dari yang maha kuasa. Tapi nasib, takdirnya nggak bisa dirubah. Saya mah begini, kalau emang Mamang nggak bisa ngerubah nasib saya, takdir saya, mendingan Mamang berhenti jadi dewa. Biarin saya jadi dewa. Buat apaan Mamang seucap nyata secidumetu kalau ucapannya kagak manjur, kalau ucapannya kagak ada buktinya? Ya kan tadi Paman bilang, ini mah takdir dari yang maha kuasa. Takdir nggak bisa dipungkir Dawala. Kalau boro-boro sifatnya keadaan, umur, kalau emang katanya maha kuasa kudu habis ya habis. Oh jadi Mamang datang kemari tidak mau nasehatin saya, habis mau pergi mana coba? Wah, ngajakin berantem ini sama Mamang. Iya, saya mah begini, emang nasihat dari yang punya rumah jam 5 kudu berhenti, sebelum jam 5 mau berhenti. Ya, itu mah terserah diri sampean. Yang penting mah Paman udah ngasih tahu. Kalau gitu hidup atau diri saya syukur, mati diri saya ngelawan Pramesti Batara Guru saya ikhlas. Rama, jangan dibelain aja yang begini mah. Semuanya juga sayang, semuanya juga kasihan sama saudara, semuanya juga sayang sama anak sama cucu. Tapi bukan begini caranya lah. Dewa PA kan ya, gue dikatain Rama, emang gue bapak moyang lu? Bukan yang ada di diri sampean, yang ada di dalam diri sampean. Wah Rama, jangan dibelain terus di Dawala. Tadinya mesian sama cucu bilang siapa emang udah nasib nanti engkong bawain sepeda kiping 3. Kalau emang udah rasa penasaran, jangan lupa setel malam minggu Radio Irma.
sama subscribe, bukan anak yang tinggal Rama yang bakal tinggal. Emang yang begini tibang lagi dibelain lah, kagak ada temennya pisan gue lu. Para hadirin sekalian, saya minta maaf karena memang waktunya dikasih waktu sampai jam 11, suasananya juga masih kayak gini. Kita berdoa bareng-bareng supaya corona bisa jadi hilang. Jangan lupa patuhi protokol pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, biar nggak mau makan ke cuci tangan, terus pakai masker ya Long ya. Cerita kami cukupkan sampai di sini. Bang Penitip Sinebaran Sari-Sari Wilayah Topik wal Hidayah, tutup peluang si Gotaka.